Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Susi Susantia SPD, Unit Kerja SMPN 1 Cisolok, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Gambaran singkat pendidikan Indonesia. Pada tahun 1854, pemimpin-pemimpin daerah menginisiasi untuk mengadakan tempat belajar dengan konsep sekolah kabupaten sebagai tempat belajarnya. Pegawai-pegawai yang diperbantukan dalam kegiatan pemerintah ekonomi juga pekerjaan lainnya dengan tujuan tak lain hanya untuk kepentingan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Pengajaran yang diberikan terbatas kepada menulis, membaca, dan menghitung. Pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa yang diprakarsai oleh Bapak Pendidikan Negara kita, yaitu Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Dengan semboyan Ing Ngarso Sungkulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani, artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Makna filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah fondasi untuk menanamkan kebudayaan. Kebudayaan dan pendidikan harus dinamis atau terus bergerak agar tetap ada. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan esensi dari kebudayaan. Dengan semboyan tersebut, patutlah para pendidik di Indonesia akan terus berlomba-lomba menjadi bagian penting dari tumbuh kembang murid yang mereka dampingi. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Hingga saat ini, pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang dinamis dan terus mencapai kesempurnaan. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Yang kedua, kodrat alam. Anak mempunyai kodrat alam, merdeka, bermain, dan belajar budi pekerti. Dan kodrat zaman, yaitu pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Yang keempat, anak bukan tabula rasa. Pertanyaan pemantik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jawaban dari pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah 1. Hanya transfer materi. Saya hanya meminta murid untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa berpikir bagaimana cara agar materi tersebut dipahami oleh murid sepenuhnya. Karena hal ini, saya merasa gagal dalam dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah evaluasi. Yang kedua, menilai murid hanya dari aspek kognitif dan psikomotor saja. Ketiga, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Keempat, murid sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran berpusat pada guru.
Jawaban pertanyaan kedua. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Pertama, seharusnya memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya, dan guru seharusnya menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Kedua, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif dan psikomotor saja, namun juga memperhatikan aspek afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Tiga, guru harus mempelajari karakter murid sesuai keunikannya masing-masing. Keempat, murid bukanlah objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, sehingga murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi, sehingga tercipta pembelajaran yang berpusat pada murid. Jawaban pertanyaan ketiga yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun. 2. Menerapkan pembelajaran sesuai abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, sehingga tetap berpegang teguh pada prinsip memerdekakan anak. 3. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang efektif. 4. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan prinsip pembelajaran berpusat pada murid. Sekian paparan saya tentang koneksi materi modul 1.1. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.